semuanya Eureka Woman Lovers. Ketemu lagi di sini ada Marlin dan juga Mirna. Hai Mir. Hai Yud. Apa kabar saya? Hai. Iya, gimana di Bali? Akhirnya saya menyusul Mirna ke Bali. Ya. Hari ini saya di Villa aja stay karena menyambut hari Nyepi besok ya. Jadi betul. Nikmati dulu villanya. Dari kemarin-kemarin sih udah keluar terus sih, tapi keluarnya juga nyari-nyari lokasi yang agak-agak sepi ya. Tapi pada umumnya Bali sepi sih ya Mir ya. Iya, jadi benar. Kayak apalagi menjelang Nyepi kan. Ada efeknya juga ya karena ada efeknya. Kalau gue ngeliatnya apa karena pandemi, karena tuh kayak toko-toko banyak yang tutup, dia kayak dia bilang close business gitu. Terus juga kafe-kafe juga banyak yang tutup. Kasian juga sih ya, banyak kayaknya ekonomi Bali juga mesti digerakkan lagi juga ya. Kayaknya udah lumayan lama ini setahun kan ya. Kita udah kayak celebrating 1 year pandemi kan. Ngomongin pandemi kan kita suka jadi kan otomatis kita diam dan berefleksikan diri. Nah, tapi kadang-kadang nih sekarang kan trennya orang-orang banyak yang pas pandemi kalau lu lihat ya Yud di media sosial kan banyak yang akhirnya jadi ke tanaman atau dekor-dekor rumahnya sendiri ya, yang mungkin berantakan jadi dirapiin, ditambah-tambahin aksesoris sedikit gitu kan. Kita mungkin termasuk gue juga tuh kan. Koleksi tanaman gue di rumah cuman anthurium 2 pot. Terus selebihnya tuh ada yang namanya pillow marble yang cuma berapa pot gitu ya. Dan sansevieria itu yang ibaratnya tuh segala macam musim itu tahan banting, nggak gue siram juga hidup gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal tanaman nih, kita dan ngomongin soal home decor ya tepatnya ya. Kita ada narasumber kali ini yang kita mau ajak ngobrol juga terkait dengan home decor and garden. As a healing space. Wow. Wah. Ini menarik ya. Bisa jadi healing space. Bener banget ini gue pengen ngobrol nih juga nih sama narasumber kita nih terkait dengan healing space yang berkaitan dengan home decor dan garden tadi gitu. Dia adalah Niken Suryo. Kita ajak yuk ngobrolnya sama Niken. Hai Niken. Hai Mbak Niken. Apa kabar? Terima kasih sudah mau jadi narasumber Eureka Woman. Sama-sama, senang banget diundang sama Eureka. Salam kenal juga dari kita semua di sini, Niken. Sama-sama. Niken ini selain tadi ya kita sebutnya sebagai seorang yang punya ketertarikan besar di home decor and garden as a healing space, dia juga salah satu praktisi di dunia komunikasi. Jadi kayaknya sih profilnya menarik juga nih kita explore gitu kan ya Mir ya. Iya, karena memang sebenarnya Mbak Niken nih terkenal banget sebagai salah satu senior lah di dunia komunikasi, terutama PR ya, gitu kan, satu ranah gitu. Satu background deh sama Mirna ya jadinya ya. Terus tiba-tiba Mbak Niken nih kok jadi posting-posting masalah home decor, lucu-lucu sih foto-fotonya tuh bagus-bagus home decor gitu, terus tentang tanaman juga. Jadi questioning apa memang udah shifting nih, udah pivot, bukan pivot, jadi ke home decor, meninggalkan ranah komunikasi apa gimana gitu. Mungkin kita bisa tanya nih ke Mbak Niken. Gimana tuh Mbak Niken? Kita panggilnya Niken kan? Niken. Karena Instagramnya adanya namanya Niken Universe. Niken Universe, ya. Jadi beda ya, berarti sama ya, ini orang yang sama ya. Bukan ini ya, orang suka manggil aku Nike. Aku makanya itu tadi aku sempat cerita, aku khawatir orang manggilnya nyebutnya Nike Universe. Ingat tuh, Niken Universe mesti ya bacanya ya. Ingat ya, kalau mau lihat intip-intip Instagramnya itu adalah Niken Universe gitu ya, bukan Nike Universe. Nanti kita bisa lihat di IG account-nya Niken tuh terkait dengan hobi dan eksplorasinya seputar home and gardening yang tadi itu ya. Bisa jadi healing space juga. Mungkin bisa cerita-cerita kali Mbak Niken, ini gimana ceritanya bisa terinspirasi seperti ini nih? Ya, jadi aku tuh dari kecil emang lihat yang putri aku, waktu itu dia usianya udah sekitar 80-an aja, masih mitanya itu adalah habis dia olahraga, terus dia gardening. Kayaknya tuh dia jadi seger banget gitu. Kayak hidup gitu. Kayak aku ngelihatnya kayak cuman ya iya she's old gitu, tapi
sangat energik gitu ya. Jadi energik, lebih energik. iya. When she talks about her plans itu kayak kayak ada sesuatu gitu di dirinya dia. Kayak kalau Auranya dia lebih mana gitu iya, rasanya. aku ngeliat yang, wow ini kok ini ya, jadi dia kayak sparkling gitu. Hmm. Kayak kalau dia ngomong tentang dunia yang dia suka gitu, kayak dia ngomong tentang buku-buku yang dia suka. Nah terus on the other hand ibu aku juga selalu, kan dia langganan tuh majalah-majalah interior dari luar, karena waktu itu kita di Indonesia belum banyak tuh akses kayak gitu, belum ada malah, atau kayak nggak tahu ya. Tapi anyway, kita lihat itu, terus nanti sama ibu aku kita buka-buka, lihat-lihat, terus, nanti ibu aku ngajak, "Nih kayaknya yang di majalah itu bagus ya, di rumah kita bikin gini." Mengadaptasi apa yang kita lihat dari majalah Majalah. interior itu, Jadi aku Hmm. besar, berangkat dewasa dengan memang lihat 2 hal itu. Sampai terus waktu aku kerja, tadi aku cerita sama Mirna, karena Mirna kan juga dulu kita sempet kerja bareng ya, Mir Iya, ya. Mirna jadi agency Hmm. aku udah di client side gitu. Itu Mirna tahu banget di kantor aku tuh ada, hijau-hijaunya banyak gitu. Ada lapangannya, ada banyak pohon-pohon, jadi kalau aku kayak lagi banyak pressure atau mau mau napas, mau istirahat gitu ya, mau break, itu aku ke situ. Dan aku ngerasa Hmm. kayak yang, "Ah, kok enak ya?" Gitu. Terus Damai aku gitu ya, kayak damai dan aku refresh jadi lagi. mungkin karena aku tenang ya, Hyut, ya, jadi terus aku juga jadi kayak, mmm, apa, jadi kayak, "Oh oke, abis ini nanti aku begini, aku begini, aku begini." Kayak kalau mungkin kalau kita lagi meditasi atau kita sholat gitu kan, sebetulnya kan itu Hmm. momen tenang ya, iya. di mana Hmm. terus kita bisa, mmm, apa, menata gitu, melihat lagi ke belakang sambil menata, "Oh oke, nanti berarti ke depannya gue akan lakukan ini, dan ini." Gitu sih. Hmm. Jadi itu Oke. proses healing-nya juga ya, ketika kita Ternyata ada di iya, daerah sekitaran hijau-hijau tadi itu ya. iya, ternyata begitu. Jadi dirimu menemukan, momen bagaimana untuk, healing, self healing gitu ya, Mhm, dengan iya. berada di situ, di sekitar tanaman hijau misalnya ya? Iya, pokoknya kayak kayak kalau back to nature, terus denger Mhm. suara air gitu kan, gemericik, tenang gitu. Itu Mhm. kayak, apa, I feel release gitu loh kayaknya. Iya sih, bener juga sih. Bener Gue juga bener. suka ngerasain kalau misalnya dengar suara laut gitu ya, Mmm, ombak iya, ombak gitu kan yang iya, kena ke tebing gitu kan, itu beda ya dengan kalau ombak yang kena ke pantai gitu. Kalau kena ke tebing tuh rasanya kayak, membawa kekuatan gitu loh, iya, iya, betul, betul. gitu kan. Eee, Jadi mungkin kalau tanaman, ya karena dia hijau membawa ketenangan gitu ya. iya, iya. Jadi aku terus belajar di situ, Mhm. waktu itu kan aku sempet, nggak kerja pertama kali aku tahun berapa ya itu berarti 2019 akhir tuh aku didiagnosa aku ada autoimmune, ada Mmm. rheumatoid arthritis, jadi sendi-sendi aku tuh sakit sama, Sjögren's syndrome yang bikin mata aku tuh jadi kering banget gitu. Mmm, terus Oke. waktu itu, mmm, aku juga suka flare, jadi kalau orang autoimmune tuh suka flare tuh kayak kita tuh kayak lemes gitu. Nah, Oh, Mhm. terus aku, pikir, "Oh di rumah." Waktu itu aku emang punya beberapa tanaman dan tadi kan emang aku memang udah suka nata-nata rumah. Terus aku terusin kok enak ya, kok apa, rasanya, kayak it heals me gitu. Nah terus aku baca, jadi memang, kalau pernah dengar Florence, Nightingale itu, nurse di abad ke-18, oh, akhir abad 18 kalau nggak salah ya. iya, Itu, dia itu memang, konsep dia tentang, mmm, apa namanya, keperawatan adalah untuk bikin ruang-ruang perawatan itu menjadi tempat yang menyembuhkan, yang menenangkan, gitu, Mhm. seperti di oke. rumah. Nah, Iya, kemudian konsep itu mmm, aku lupa ya namanya Robert Ulrich, kalau mhm. nggak salah sekitar tahun 1980-an, mmm itu sama dia tes lagi di rumah Mhm. sakit, mmm,
untuk melihat bahwa memang desain yang dibuat, nyaman, ada apa namanya, menghadap misalnya kayak satu ruangan itu menghadap ke, pemandangan hijau, itu katanya si pasiennya akan menjadi lebih cepat sembuh, lebih cepat pulang. Mereka, Oh, experience less, apa namanya, pokoknya stres. nggak sesakit kalau mereka cuma ditaruh di dalam ruangan yang terus juga ngelihat dinding aja gitu. Oh, Jadi kayak psikolog berada di dalam mhm, rumah sakit itu rasanya kan kayak betul gimana gitu ya. Jadi less Iya. betul. stress lah ya. Betul betul. Jadi, rupanya itu, mundur ke belakang sedikit, jadi waktu itu habis dari Florence Nightingale, itu juga di tahun aku lupa ya, kalau nggak salah 1960-an, itu juga ada, di dunia arsitektur itu disebutnya evidence based, apa ya, aku lihat contekan aku dulu ya. Boleh, Jadi, boleh. itu ada aku mention di salah satu feed aku. Jadi ada scientific proven ya memang Ada tentang ada healing space ada. ini. Jadi Jadi, Hmm. teori healing environment itu, aku terjemahinnya lingkungan yang menyembuhkan, itu pertama Mhm. kali dikemukakan tadi sama Florence Nightingale, itu dia, abad 18, dia 1820 sampai 1910. Nah, dia itu yang tadi, teorinya tentang keperawatan itu menjadikan ruang perawatan jadi ruang yang menyembuhkan, dengan cara mengoptimalkan kapasitas pasien untuk sembuh. Jadi lewat apa? Lewat ketenangan, Mhm. kehangatan, udara yang bersih, terus pencahayaan, jadi rumah memang harusnya terang, banyak sinar matahari, sama, Mhm. sirkulasi udara yang baik, sama diet, Mhm. karena ini menyangkut kesehatan. Nah, tahun 1960-an terus konsep ini berkembang, jadi disebutnya Mhm. evidence based design atau desain berbasis bukti, di mana desain yang memperhatikan lingkungan terbukti bisa meningkatkan keadaan pasien. Selain pasien juga pegawai di rumah sakit sama keluarga yang kan biasanya keluarganya kan jagain gitu ya. Nah, baru Mhm. tuh tahun 1984 ada Roger Ulrich itu dia melengkapi si konsep healing environment itu. Dia nemuin kalau tadi pasien bedah yang ditempatkan di ruangan dengan pemandangan alam itu dia mengalami lebih sedikit komplikasi, terus menggunakan lebih sedikit obat penghilang sakit dan pulang lebih cepat dibanding mereka yang cuma lihat dinding, begitu katanya. Oke. Jadi, dan itu kemudian penelitian itu banyak sekali di apa namanya, dilakukan dan diterapkan di rumah sakit di luar negeri. Ada kalau nggak salah di Amerika itu, mereka coba untuk tentaranya mereka. Jadi tentara-tentara yang, yang sakit atau terluka gitu ya, mereka tuh di rumah sakitnya dibikinin semacam kayak taman atau bahkan kayak hutan kecil untuk mereka tuh bisa jalan-jalan di sana. Terus, biasanya mereka juga sediain di rumah sakit di sana itu ada taman-taman untuk mereka bisa sambil berjemur, duduk, ngobrol sama keluarga, gitu. Jadi memang yang utama tuh adalah ini, koneksi kita dengan alam, begitu ceritanya. Oke, Jadi sebenarnya, menarik. nggak main-main juga ya dirimu untuk terjun di, eee, apa namanya, di bidang baru ini ya, maksudnya di luar dari your, main professionalism as a communications expert, tapi juga masuk ke, apa namanya, hobi ini tuh, ada science proven-nya, terus juga background keluarga juga mendukung, sehingga akhirnya dirimu benar-benar, yakin gitu ya untuk bisa menjalankan ini dan progresnya lumayan cepet juga gitu kan ya. Mhm, Nah, betul. pada saat jadi kayak udah ada basic-nya, udah ada needs-nya, udah tahu kayak misalnya oke, goal-nya adalah ini, Iya, tujuannya untuk apa, sehingga bermanfaat buat siapa, kan gitu iya ya. iya Itu iya, kayak benar. basic personal branding banget loh. Dari tadi yang diceritain si, Niken ke kita ya, Mir, ya. Iya, iya, iya. Kayak Karena waktu kita bikin kelas personal branding kan gitu kan, iya, iya. apa dia kasih basic itu loh, gitu. Dia terstruktur karena biasa jadi orang komunikasi jadi Ya terstruktur. iya. Iya banget, makanya. Keren. Tapi itu dia, maksudnya dia udah punya domainnya, which is homemaker tadi. Nah, terus, awal-awalnya ceritanya gimana nih memulainya? Tadi kan udah ada memulai dengan satu konsep tadi gitu kan, udah dapat nih. Terus kemudian eksekusinya gitu kan ya. Waktu mau mulai eksekusinya gimana nih Ken gitu loh? Ceritain dong.
eksekusinya si Niken Universe ya. Iya. Iya, jadi aku mulai itu tahun lalu, bulan puasa tahun lalu, jadi hampir setahun ya kira-kiranya. Karena itu tadi, waktu itu aku kan berhenti kerja, Yes. mau istirahat, mau ceritanya mau menyembuhkan diri gitu lah ya. Karena aku sadar, sakitku tuh autoimun itu harus sepertinya bukan hanya fisik gitu, tapi juga ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi sambil terapi, berobat, sambil menikmati rumah dan tanaman, terus aku pikir, kan banyak orang di luar sana yang mungkin juga sehobi, atau mungkin dia juga apa ya, mungkin dia juga sakit, mungkin dia juga autoimun atau sakit yang lain yang tidak memungkinkan dia untuk atau belum memungkinkan dia untuk aktif lagi. Karena aku juga waktu itu ngerasa, kan aku biasa aktif ya, dan aku senang banget gitu sama pekerjaan aku. Tapi waktu itu, karena kondisi aku nggak memungkinkan untuk itu, so there has to be a compensation kan. Jadi aku pikir, oh, if I can do this, I can sort of heal myself through this home decor and garden. Mungkin ada orang lain yang akan juga bisa heal themselves by doing the same thing. Jadi aku pikir, oke ya, mau coba share kali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu sih, jadi mulainya dari situ, terus aku mulai, tapi waktu itu aku cuma foto-foto rumah aja, spot-spot yang aku suka, tanaman-tanaman aku, sampai kemudian itu tadi aku memberanikan diri untuk share artikel-artikel yang udah aku combine, udah aku tulis pendek lah ya biar orang nggak males baca gitu, di Instagram aku. Ternyata dari situ terus aku dapat banyak respon yang positif gitu. Senang sih karena respon yang positif itu kan menjadi energi positif buat aku ya. Ya. Dan aku juga jadi merasa lebih baik. Di situ aku jadi sadar bahwa apart from this, maybe starting point-nya tuh memang aku sakit. Kemudian ada pandemi. Jadi makin nggak bisa kemana-mana, nggak berani juga kan karena imun tubuhnya dibilang nggak bagus gitu. Tapi ternyata dengan berbagi hal baik, meskipun dengan segala keterbatasan, itu bisa melahirkan energi positif. Dan untuk orang-orang tuh ternyata emang terbagi dua ya follower aku. Ada yang emang lihat foto aja, dan oke bagus gitu. Ada yang emang benar-benar baca caption aku, ya nggak apa-apa juga. Jadi Bener, aku yang pertama kayak Mbak, cuma lihat fotonya aja, ih bagus nih, udah. Oke. Nah kan ya kan emang begitu. Jadi udah secara alami terbagi begitu, terus jadi aku pikir oke, kayaknya ini aku bisa terusin. Apalagi tadi itu aku dapat banyak respon positif yang juga orang yang dia juga sakit, entah autoimun sama aku, atau ada juga banyak banget aku paling nggak seminggu sekali 2 kali itu ada aja orang yang share ceritanya mereka ke aku. Ada yang dia puluhan tahun nyimpen sakit hati. Sih alhamdulillahnya dia nggak pernah sakit, tapi dia merasa itu memberatkan langkahnya dia. Terus dia bilang ketika dia baca sedikit caption aku tentang healing space, healing environment, bahwa kita bisa menyembuhkan diri sendiri, bahwa we can heal ourselves through so many things sebenarnya ya, nggak hanya home decor and gardening. Tapi yang utama adalah staying positive. Itu kemudian dia merasa dia juga bisa dapat tidak sepenuhnya solusi, dia tidak jadi bukannya dia jadi bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalunya dia, tapi si Mbak yang baik hati ini paling tidak dia bisa berbagi sama aku.
Karena dia dan itu nggak cuma 1, 2 orang. Banyak, ada ibu yang dia bingung karena anaknya sakit. Jadi ketika dia berusaha kelihatan berbahagia di depan anaknya, tapi sebenarnya dalam hati itu dia wounded gitu. Jadi, terus apalagi dengan sekarang keterbatasan sekarang, orang kan nggak bisa even even punya duit pun kan nggak terlalu bisa bebas pergi ke mana-mana ya. Iya. Karena takut, pandemi dan segala macam. Jadi terus dia mulai juga berkebun, mulai juga ngatur rumah, karena prinsipnya kan untuk kita, bikin healing space itu kan yang utama adalah, keteraturan, rumah yang Iya. yang rapih, rumah yang bersih, nggak harus, we're not talking about fancy interior design, we're not talking about, big fancy house, emang bukan begitu, gitu. Jadi, di mau rumah kita di, kampung, di pinggiran kota nih, kayak aku di pinggiran kota, di perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi, atau mau rumahnya di daerah yang, elit gitu ya, nggak sebenarnya sih nggak masalah dan nggak ada bedanya karena the healing space concept can be applied at any home, gitu. Oke. Jadi Nah, nggak harus yang punya halaman ngomongin luas atau apa gitu Enggak. ya. It's basically it's for everyone lah ya. Buat semua orang bisa bisa lakukan. Dan aku juga ya itu tadi sebenarnya juga karena aku nggak kerja, terus biasa punya uang, terus sekarang nggak kerja, yang kerja cuma suami aku. Waktu itu aku jadi kira-kira 2 tahun ya aku nggak kerja, cuma kerja freelance itu. Kan aku juga harus hati-hati dong dengan pengeluaran aku. Iya. Jadi untuk mengatasi kebosanan, kan kepengennya kan biasanya tuh dulu, entar beli ini, entar beli itu, gitu ya. Buat ngelengkapin ini, ngelengkapin itu. Tapi waktu itu bukan jawabannya. Kalau aku keep on spending, beli ini, beli itu, apalagi di toko yang semua orang suka, seperti aku juga suka yang ada di pinggiran kota itu ya. Oh iya. Itu healing space aku, Mbak. Belanja ya, shopping-nya ya. Maaf ya karena nggak di-endorse, jadi aku nggak sebut ya. Ya, jangan disebut. Jadi aku pikir enggak itu kayaknya bukan solusinya. Terus apalagi ketika aku mulai berbagi sama banyak orang dan yang aku terima respon itu dari banyak banget teman-teman kita yang mungkin saat itu karena pandemi juga sama seperti aku terpaksa atau karena sakit, tapi kebanyakan kemarin karena pandemi mereka jadinya nggak kerja. Jadi juga harus hati-hati banget dengan budget. Jadi aku terus mulai share tuh yang tadinya aku pikir, aduh gue share nggak ya? Kan aku nih rumah aku rumah kecil dengan barang-barang lama. Jadi aku sambil ini ya, rumah aku ini waktu aku ambil, kan aku harus bayar down payment karena aku nyicil. Terus aku pikir, aduh ini gimana ya gue ngisi rumah nih. Jadi waktu itu kita beli barang-barang second. Kebenaran caranya kita beli barang second tuh, kita ada resto yang dia itu kepengen ganti konsep interiornya. Jadi kita ambil deh barang-barangnya dia. Jadi kayak nanti bisa lihat ya di Instagram aku. Kursi aku di sofa aku di ruang tamu, di ruang makan, itu semuanya aku ambil dari situ. Tuh. Oke. Jadi Iya. kemudian kalau aku bosan, kan aku di rumah ini udah 16 tahun. Ya aku waktu itu terus mulai ganti, yang basic lah ya, yang gampang. Aku ganti cover-nya, aku ganti joknya, aku ganti warna. Terus belakangan waktu pandemi ini, aku kan, aduh kok gue bosen ya, meja gue panjang, persegi panjang, terus kursinya masih kursi yang semuanya dibungkus cover gitu. Jadi waktu itu aku pikir gimana ya, kok di-remodel kali ya. Dan terus aku ke tukang furniture, ke tukang kursi biasa, terus dia bilang, "Bisa Bu." Aku tanya, "Bisa nggak Mas bikin gini yang ya lebih kekinian lah gitu ya, tapi still on budget." Terus dia bilang, "Bisa Bu."
oke Pak, let's do it. Jadi kita sulap-sulapin deh tuh, kita remodel. Secara hitung-hitungannya itu jauh lebih murah daripada kalau aku beli baru. Karena juga sayang ya, mungkin kalau di luar sana tuh teman-teman yang environmentally friendly gitu ya, apa sih bilangnya, environmentalist gitu ya, ini kan masih ada barang bagus, kayunya bagus, meskipun ya emang udah lama, udah 15 tahun, 16 tahun, tapi kalau masih bisa dipakai kenapa enggak gitu. Jadi sambil irit, sambil menjaga lingkungan, jadi semua yang ada di rumah aku tuh sebenarnya kebanyakan barang second. Jadi aku beli itu yang kemudian aku himbau, aku ajak teman-teman untuk, "Yuk kalau barang-barangnya masih bagus, mungkin jangan dibuang, coba kalau bisa di-remodel, kita remodel," gitu. Ya, oke. Ini pas banget ini pertanyaan, kita mau ngajuin satu pertanyaan yang tadi dititipin sama Era nih. Oke. Ini kan salah satu Apa tuh? coach-nya kita gitu ya. Dia tuh tadi dia bilang bahwa dia nanyanya gini, gimana proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita tuh pengen mendekor ulang rumah atau taman kita sendiri gitu. Kalau tadi kan Niken cerita langkah-langkah yang dilakukan adalah mungkin melakukan budgeting dulu ya, terus melihat mana yang make sense gitu kan, tanpa harus memilah-milah yang apakah ini barang baru atau enggak, yang pokoknya yang memang kalau bagus walaupun itu barang second itu masih layak dipakai, nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi mendekor ulang rumah itu nggak harus memulai sesuatu dengan barang-barang baru gitu. Atau Niken punya sesuatu saran-saran lain lagi nggak, langkah-langkah yang dapat dilakukan jika ingin mendekorasi ulang rumah atau tanaman kita sendiri misalnya? Mungkin aku ada beberapa tips yang aku pernah bagi di feed aku, Yud. Jadi ini nanti sambil lihat ya, nanti aku sambil ceritain. Ada nanti gambarnya ini, kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan. Nah, ini. Oke. Jadi itu ada trik dekor dengan budget terbatas. Jadi tadi yang aku mention di awal, kita bisa ganti warna perabot. Ganti warna perabot tuh bisa diganti cover sofanya atau di repaint. Terus yang kedua bisa Iya, betul juga ya, ganti cover sofanya aja iya. itu juga udah membuat sesuatu yang berbeda ya. Betul, atau dirasa ganti cover sofa kan mungkin juga sekian ratus ribu ya. Kalau itu dirasa repot, terus masih harus cari tukang, nggak ada waktu, sementara kan kita juga masih work from home ya, bisa ganti aja sarung bantal atau ganti karpetnya. That's the easiest thing lah ya, kayak zaman dulu kalau kita ngekos gitu ya, kan kita juga, "Duh biar kamar kos gue rada enak nih, gue kasih karpet, gue kasih bantal-bantal," gitu kan ya. Terus bisa juga alih fungsi. Jadi, aku tuh punya rak, tadi ini rak sepatu, rak biasa, rak besi yang biasa orang pakai di gudang. Dulu aku beli rak itu harganya 300.000 apa 200.000 gitu zaman dulu. Sekarang aku cek, rak-rak gudang itu harganya second bisa sampai dari 500.000, kalau baru 750.000. Murah banget, dan itu di Ace juga ada sampai hari ini. Nanti aku tunjukin ya. Tapi dia itu tadinya aku bikin untuk tempat sepatu. Aku taruh di pintu samping. Tapi terus karena kebutuhan, aku juga butuh tempat nih untuk toples, untuk tempat obat dan macam-macam. Jadi terus dia aku alih fungsi. Aku repaint, terus aku pindahin ke dalam, terus aku jadiin tempat di bawahnya tetap tempat sepatu, di atasnya aku isi untuk toples dan tempat obat gitu. Jadi itu tadi alih fungsi. Ada istilahnya alih fungsi tadi ya. Terus bisa juga kita relokasi kayak tadi. Tadi dia itu adanya di pintu samping si rak besi tempat sepatu ini, sekarang dia adanya ada di depan aku nih, untuk untuk rak gitu. Atau kita juga bisa pakai bahan bekas. Jadi aku ada wardrobe itu biasa ya belinya semangat.
Habis itu ternyata itu wardrobe nggak kepake. Kayaknya keluar dari kamar mandi, ya udah pakai handuk aja gitu, kok repot banget pakai wardrobe. Jadinya terus aku bikin jadi, apa namanya, sarung bantal. Nanti itu bisa lihat nanti ini aku tunjukin, kelihatan nggak? Jadi itu sarung bantal warna hitam itu tadinya sebenarnya dia adalah wardrobe. Karena dibikin sarung bantal, jadi aku dapat 3 atau 4 sarung bantal kemarin. Gitu. Aku lebih pengen nanya, Apa tuh? lebih ke tadi kan sebenarnya Mbak Niken bilang seberapapun budget yang dipunya atau seberapapun luas area itu kan bisa jadi suatu healing space gitu kan. Nah, kriteria itu sudah bisa menjadi healing space atau enggak tuh gimana Mbak? Apa harus banyak tanamannya atau gimana? Nanti boleh di-insert ini ya, Mir, 5 trik bikin rumah jadi healing space. Oh, oke. Ini jadi nomor 1 tuh tadi, kita harus mengelilingi diri dengan alam. Jadi, nggak harus terus satu rumah jadi hutan, kan orang seleranya macam-macam ya. Ada yang di hutan, ada yang banyak banget even di atas tempat tidur gitu. Tapi sebetulnya even satu aja itu, satu terus kita rawat, itu sih sebetulnya sudah membantu kita. Karena kan, kalau kita merawat tanaman itu kan kita lihat dia berproses tumbuh, itu tuh sebetulnya juga ngebantu kita. Aku sendiri, experience itu gitu, membantu kita untuk kayak realize bahwa, oh iya ya, bahkan ketika dia layu dan bahkan ada yang mati, sebetulnya juga ada tunas-tunas baru gitu. Jadi, itu kayak kasih kita sense of hope gitu, bahwa setiap saat kalaupun ada yang hilang pasti ada yang baru gitu. Iya sih, Oke. Sedih sih kalau ada bunga yang layu ya, tapi habis itu kalau ada tunas baru kita yang wow excited juga. Iya, gitu. iya, benar. Terus yang kedua itu ngedekor ruang dengan arti. Jadi sebetulnya tadi kita nggak perlu barang yang mahal, lagi-lagi orang punya ketertarikan yang berbeda. Tapi kalau kita pasang mungkin yang simple deh, foto keluarga aja, something that warms our heart gitu ya kalau lihat itu juga sudah menjadikan tempat itu sebuah healing space. Atau misalnya kayak Yud lagi liburan nih di Bali, terus ada foto yang nyenengin ini momen istimewa nih sama keluarga liburan, terus kita pasang, ngingetin kita tentang momen itu juga membantu warming up the space gitu. Terus yang juga penting adalah dan aku mencoba dengan apply itu menyederhanakan hidup. Jadi sebetulnya nggak harus ruangan yang didekorasi dengan indah dengan barang-barang mahal. Tapi sebetulnya kita cukup fokus sama kebutuhan. Jadi usahain banget untuk jangan beli barang kalau kita nggak perlu banget. Karena kan biasanya tuh kalau aku nih dulu suka, apalagi kalau ke tempat yang healing space-nya Mirna itu ya, nggak perlu jadi perlu. Iya, bener. Ya nggak kepikiran, jadi kepikiran. Soalnya kadang-kadang mikirnya gini, kali aja nanti perlu gitu kan. Padahal ternyata nggak perlu juga. Ternyata nggak perlu, seringnya gitu. Jadi mungkin yang bisa ngebantu sebetulnya adalah declutter. Itu kan kayak siapa Marie Kondo gitu. Dulu aku juga nggak yang apa sih, kenapa sih harus begitu. Tapi terus waktu itu karena aku di rumah dan itu tadi dasarnya aku juga suka bersih-bersih tuh, aduh kok ternyata perintilan gue banyak banget ya gitu. Ini sih memang juga tergantung kepada preference kita. Kita suka rumah yang banyak aksesoris atau kita lebih suka rumah yang minimalis. Tapi kalau aku terus kemarin tuh jadi, oh iya aku emang kayaknya barang aku nih aksesoris aku kebanyakan itu aku kurangi. Terus aku juga secara regular tuh aku declutter. Jadi dompet, segala macam bil-bil, cosmetic bag, ya kan? Cosmetic bag itu ada lipstick yang
ternyata udah dalam banget ya, udah nggak bisa dipakai gitu, dan kayaknya udah ada di situ hampir setahun gitu. Terus eyeshadow yang semua dasarnya tuh udah lebih banyak kelihatan daripada eyeshadow-nya gitu. Terus tadi masih dalam rangka menyederhanakan hidup, harusnya kita juga basic lah ya, bersihin ruang teratur, sama kalau bisa kita punya spot untuk refleksi diri. Kayak apakah sekedar sudut baca, atau kalau aku ada manfaatin jadi teras di belakang aku tuh, di belakang kamar aku, sekarang aku bikin untuk jadi kayak ceritanya musola mini lah gitu. Jadi sambil kita mengoptimalkan ruang. Itu tadi yang ketiga, poin ketiga untuk sederhanakan hidup. Yang keempat, kita pilih warna yang tepat. Pilih warna yang tepat buat rumah kita tuh sebenarnya kalau dalam teman-teman yang ahli interior tuh mereka menyebutnya seperti color palette. Jadi setiap desain itu kan ada color palette-nya. Kayak di rumah ini aku pakai warna putih sebagai main color-nya, terus aku pakai sedikit kayu sama ada aksen gitu. Mungkin bisa kelihatan yang di belakang sini nih di home office aku. Tapi kita juga sebetulnya seperti milih warna baju kita. Biasanya kita pakai baju apa sih yang kita suka? Nah, itu yang juga harus kita munculkan. Jadi rumah kita tuh lebih kita, bukan seperti toko tadi itu, Mir. Oke, iya. Oke. Lihat ya, ini lucu banget. Aku juga mau bikin kayak gini di rumah. The question is, itu betul kita atau bukan? Jadi kita juga harus sesuaikan sama kepribadian kita, sama karakter kita gitu. Terus yang terakhir adalah lighting. Lighting itu kita mau lighting yang kayak apa? Kita suka warna putih, atau sekarang yang lagi tren warm white, jadi putih tapi lebih warm gitu, atau kita mau yellow gitu. Jadi itu tadi prinsip dasarnya sih. Cuman memang yang utama itu adalah koneksi sama alam. Tapi lagi ya, nggak harus bikin rumah kita jadi kayak hutan. Even 1-2 aja sebetulnya udah bisa kita sebut sebagai bagian dari proses menjadikan rumah kita healing space. Gitu. Thank you semuanya, kita pamit. Say bye-bye. Yeah, bye Kak Woman, ladies. Bye Mbak Niken. Bye, thank you. Bye.